Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal P3K prakarya dan pembahasannya. Soal nomor 1. Pak Riko terbiasa membuat susu kedelai sendiri untuk keluarganya setiap hari. Maka Pak Riko memiliki banyak ampas kedelai. Ampas kedelai jika dibuang amatlah sayang, karena memiliki kandungan gizi yang baik bagi kesehatan tubuh. Agar ampas kedelai bisa bermanfaat, maka Pak Riko bisa mengelola ampas kedelai itu menjadi A. Tempe gembus, B. Bubur kacang, C. Tahu goreng, dan D. Gorengan. Jawabannya adalah A. Tempe gembus. Mari kita bahas Bapak Ibu. Tempe gembus memiliki kandungan nutrisi yang lebih rendah karena berasal dari fermentasi ampas tahu, maka protein dalam tempe gembus tidak banyak pada sajian tempe biasa yang benar-benar menggunakan kacang kedelai sebagai bahan utamanya. Meskipun begitu, tempe gembus rendah lemak dengan kadar serat yang justru lebih tinggi dan mengandung asam lemak esensial serta sehingga tempe ini bermanfaat untuk melancarkan perencanaan dan menjaga kesehatan jantung. Soal nomor 2. Proses pengawetan makanan yang dilakukan dengan peragian atau fermentasi dan enzim merupakan proses pengawetan. A. Pengawetan secara kimiawi, B. Pengawetan secara biologis, C. Pengawetan dengan pengeringan, dan D. Pengawetan dengan suhu tinggi. Untuk yang B itu pengawetan secara biologi ya Bapak Ibu. Jawaban yang benar B. Pengawetan secara biologi. Mari kita bahas. Proses pengawetan makanan adalah proses di mana makanan akan diawetkan dengan teknik-teknik sesuai dengan keinginan seperti penambahan nilai gizi dan dapat tersimpan lama. Enzim merupakan proses pengawetan agar dapat menambah jangkau umur simpan makanan tersebut untuk menghasilkan nilai gizi tambahan pada makanan fermentasi. Soal nomor 3. Produk yang dihasilkan selain produk utama merupakan pengertian dari A. Produk hasil samping, B. Produk hasil pangan, C. Produk hasil biji-bijian, dan D. Produk hasil ternak. Jawabannya produk hasil samping. Mari kita bahas Bapak Ibu. Produk tersebut bukanlah sebuah bentuk daripada layanan, hingga sebuah produk utama yang dimana akan diciptakan dari hasil proses itu sendiri. Kemudian di dalam sebuah konteks produksi, sebuah produk hasil samping maupun hasil tambahan adalah sebuah hasil dari kegiatan proses produksi yang dimana kecil dalam sebuah kuantitas dan atau sebuah nilai realisasi bersih apabila dilakukan perbandingan dengan berbagai produk utama. Hal ini
dikarenakan tidak akan memberi pengaruh banyak dengan hasil laporan keuangan yang berlangsung, sehingga apabila kita membuat tempe, maka air limbah tempe tersebut masih dapat kita gunakan kembali dan dijual. Jadi begitu ya Bapak Ibu pembahasannya. Soal nomor 4. Biji berukuran lebih besar dibandingkan seralia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak adalah A. Kentang, B. Umbi, C. Kacang-kacangan, dan D. Padi. Jawabannya C. Kacang-kacangan. Mari kita bahas Bapak Ibu. Kacang-kacangan adalah biji berukuran besar dibandingkan seralia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Kacang-kacangan merupakan salah satu jenis tanaman heliotropi. Daun mereka akan menghadap ke matahari di siang hari, di malam hari, dan mereka akan tergolong kacang-kacangan yang mengandung serat. Dengan serat tangan tersebut dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Soal nomor 5. Tujuan dari pengemasan dapat membantu mencegah atau mengurangi A. Bau, B. Rasa, C. Kerusakan, dan D. Warna. Jawabannya kerusakan. Mari kita bahas Bapak Ibu. Pengemasan makanan adalah penyimpanan makanan di dalam kemasan supaya makanan terjaga dari kerusakan. Tujuan dari pengemasan makanan yaitu perlindungan dari bahaya fisik seperti getaran dan sebagainya. Perlindungan dari kondisi iklim, mikrokeluarga, massa seperti kelembapan, temperatur cahaya, dan sebagainya. Soal nomor 6. Limbah pecahan keramik yang tersedia di lingkungan dapat dimanfaatkan dengan teknik mozaik, yaitu yang dimaksud dengan teknik mozaik adalah A. Menempel potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah. B. Mengukir potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah. C. Mengecat potongan-potongan kecil menjadi suatu lingkungan yang indah. Dan D. Potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah. Jawabannya A. Menempel potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah. Mari kita bahas Bapak Ibu, karena di dalam proses pembuatan mozaik terdapat kegiatan menempel potongan kertas menggunakan lem pada pola yang telah dibuat, sehingga koordinasi motoriknya akan terlatih. Selain kemampuan motorik, juga digunakan untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan limbah
pecahan keramik adalah A. Paku, amplas, sendok, semen, dan karet, serta sendal bekas. B. Karung, amplas, waslap, sendok, semen, dan karet, sendal bekas. C. Tungku pembakaran amplas, waslap, sendok semen, dan karet sendal bekas. Dan D. Palu, amplas, waslap, sendok semen, dan karet sendal bekas. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah D. Palu, amplas, waslap, sendok semen, dan karet sendal bekas. Mari kita bahas Bapak Ibu, dimanfaatkan dengan teknik mozaik, yaitu menempel potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah. Berbagai karya yang dapat dihasilkan dari limbah pecahan keramik, di antaranya keranjang sampah, vas bunga hiasan dinding, dan wadah serbaguna. Jadi begitu ya Bapak Ibu penjelasan untuk jawaban soal nomor 7. Soal berikutnya Bapak Ibu yang bukan merupakan proses pembuatan kerajinan plastik adalah A. Amplas, B. Semprotan warna, C. Isi lem tembak, dan D. Aneka plastik. Jawabannya A. Amplas. Mari kita bahas Bapak Ibu, kenapa amplas bukan menjadi bahan kerajinan plastik. Bahan kerajinan limbah plastik banyak jenisnya, seperti plastik kemasan, minuman sedotan, plastik bungkus deterjen, dan plastik lembaran bekas potongan adalah benang dan resleting kerajinan. Dari limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang berwujud padat, sangat sulit, atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah organik tidak mengandung unsur karbon. Contoh, limbah anorganik adalah sumber daya alam dan kimia yang tidak terbarui. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye bye. Assalamualaikum.